bagaikan bagian dalam Ka'bah. Makanya siapa yang sholat sunnah, siapa yang sholat di Hijr Ismail, maka dia bagaikan sholat di dalam Ka'bah. Kalau yang masuk sekarang ini kan padat ke sana, Bu. Kalau nggak dapat untuk sholat, begitu masuk penuh kali mau ruku, awak nabrak kawan, angkat kepala, pandang pancuran emas sambil berdoa, memandang pancuran emas, 70.000 keberkahan diberikan Allah kepada kita. Tapi emas yang di atas pancuran Ka'bah, nak emas riko sing nang omah, iku ora kena dino pun dipandangi nggak itu apa-apa. Apa ini Mas Paino, Mas Pardi, emas itu dapat keberkahan. Nah, lalu Rasulullah dibangunkan, dibawa ke samping sampai ke sisi telaga Zam-Zam. Lalu dibelahlah hati Rasulullah, dimasukkanlah ke dalam hati Rasulullah itu 4 hikmah, dibersihkan hati Rasulullah, dicuci hatinya. Apa hati Rasulullah kurang bersih? Cukup bersih hati Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladhi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayyuhal khadirun, ittaqullaha mastata'tum wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Adratul mukhtaramin yang saya takzim muliakan, hadir bersama kita ada guru kita, yaitu Al-Ustadz Haji Yazid Mufti Lubis Al-Madinah. Kita doakan beliau selalu dalam keadaan sehat walafiat, selamat dunia, selamat akhirat, dan dikabulkan Allah lah segala apa yang didoakan dan dihajatkan beliau. Amin ya rabbal alamin. Juga hadir bersama kita yang sama kita takzim muliakan, Al-Ustadz yang mewakili daripada FFK SMF, yaitu Ustadz Samsir Lubis. Beliau ini kalau usianya sama-sama saya, 75 lahir, tapi kalau ditengok wajah kayak 82 lahir. Itu kalau berkah ilmu itu begitu. Wajah tuh umur makin tua tapi perawakan makin muda. Ada juga orang tak berkah semuanya, umur masih muda, perawakan ketuaan. Nah, beliau ini kita doakan semoga Ustaz kita ini dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Juga ada hadir sekaligus Badan Kemakmuran Masjid At-Taqwa, ini sahabat saya. Kalau dibilangnya tadi saya gurunya, pandi-pandi beliau wajahnya itu. Ini Pak Arif Sahpohan, ini sahabat saya dan salah satu rekan kita untuk nyari-nyari jemaah yang kesasar di Madinah dan di Mekah. Mudah-mudahan beliau dalam selalu keadaan sehat walafiat. Kita mohon doa kepada seluruh ibu-ibu sebagaimana yang dikatakan oleh Pak Arif Sahpohan. InsyaAllah tanggal 5 hari Minggu ini berangkat lagi untuk membawa jemaah umrah ke Madinah dan ke Makkah. Dan para seluruh jemaah jangan berkecil hati, jangan kecilkan Allah. Allah punya cara untuk memberangkatkan kita.
walaupun dari hal yang kadang-kadang kita tidak duga dan kita tidak sangka. Lalu hadir pada malam hari ini langganan saya paling lama dari Jalan Jati, Pak Anto. Beliau ini dari tahun 2006 saya sudah kenal. Sudah kenal paling lama. Jadi kalau ada orang sering lewat simpang Sesi Kambing nggak kenal beliau, berarti bapakku nggak pernah nengok jalan. Tak mikir apalah lewat situ, karena beliau selalu nampak. Dan juga seluruh bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah yang dimuliakan Allah. Bila jemaah yang dimuliakan Allah, saya tadi udah lelah kali ditelepon sama Pak Arif, jangan lupa malam ini. Cuman tak bilang beliau di sini banyak guru-guru saya. Kalau tahunya aku ada Ustaz Yazid di sini, ku belok kanan, ku balik, ku duduk aja di warung sana. Ini kalau bahasa kami di Langkat sana sungsang ini, Bu. Murid ceramah di hadapan guru ini sungsang nih. Tapi karena panitia udah ngundang, untung aku bawa tas, tak berani aku bercakap tak bawa tas nih. Jadi kalaupun salah nanti biarlah dibetuli sama guru kita. Karena malam ini Ustaz Arif Safohan dan juga Ustaz Yazid bilang sama saya, jangan lupa Ustaz, jangan lama kali biar kita cepat ngopi nanti di Gaperta. Jemaah yang dimuliakan Allah, malam Isra Mi'raj hampir banyak masjid, instansi, majelis yang memperingatinya. Diperjalankannya Rasulullah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, lalu dimi'rajkan dari langit pertama, langit kedua sampai ke-7 Baitul Makmur, lalu naiklah sampai ke Sidratul Muntaha, yang pada intinya mendapatkan perintah sholat yang 50 waktu. Ketika turun menuju balik lagi ke Masjidil Aqsa, sampai di langit yang ke-6, selisihan jalan sama Nabi Musa. Lalu Nabi Musa nanya, buru-buru kali Rasulullah, mau kemana? Mau pulang. Dapat oleh-oleh apa dari Allah? Suruh sholat 50 waktu. Nabi Musa kaget. Kata Nabi Musa, cobalah renung-renung. Aku nggak membantah, cuman coba kau renung-renung. Model-model nanti umatmu orang saya sengkol kira-kira lah. Kalau 50 waktu lembab nggak orang tuh. Terus kata Rasulullah, aku yang mikir ngono juga saja nih. Nah sempatlah 50 waktu apa nggak hancur. Kalau lah 50 waktu Bu jadi sholat sampai sekarang, dibagi 24 jam, berarti 20 menit sekali kita sholat. Kasihan imam tetap masjid nggak pulang-pulang tua di masjid. Begitu habis sholat zikir, habis zikir doa, habis doa mau nutup pintu masjid azan lagi, balik lagi imam. Mimpin sholat, zikir, doa, mau balik baru sampai parkiran azan lagi, balik lagi. Ibu yang mau pergi undangan pun nggak sampai-sampai. Mandi, udah pakai celak, pakai sedo, bedaan, pas mau ngambil kunci kereta, azan Pak. Copoti meneh baju nih, celaknya pun diraupi hilang meneh, sholat. Lah balik meneh, celaan meneh, bedaan meneh, baju ini pun diganti. Pasar lungo ajan meneh, balik copoti meneh. Terakhir baju ibu belum sampai undangan udah koyak. Untunglah dapat diskon. Apa kata Nabi Musa? Wahai Rasulullah, cak kau pertimbangkanlah. Kalau 50 waktu itu nanti nggak sanggup, cak kau balik sama Allah. Indahnya Rasulullah Bu,
Walaupun Rasulullah itu tahu, tapi Rasulullah tidak mau memutuskan sendiri, musyawarah sama Nabi Musa. Karena orang kalau nggak mau musyawarah, kadang-kadang keputusannya bisa salah. Ada sepasang suami istri, suaminya tukang deres rambut. Jam 6 subuh udah berangkat Pak, habis sholat subuh naik sepeda. Sepeda tadi tua kan, sampai tempat rambung diparkir sepeda deres. Ada anak muda iseng, liringnya dicuri, dicolong liringnya. Tapi malingnya ini maling syariah. Lir sepedanya nggak diambil semua, cuman ban depannya aja. Tapi karena iseng sepedanya digantung. Wah ini deres sampai muter lagi kok nggak nampak sepeda. Tapi sepedaku ku taruh di sini. Ya Allah, di manalah sepedaku ini? Pas doa nengok ke atas, rupanya nampak sepedanya digantung di atas. Alhamdulillah ya Allah, ternyata maling yang mencuri pun maling syariah. Nggak dihabiskannya, masih ditinggalkannya. Begitu diturunkannya, ban depan nggak ada. Lalu dipikul sama wawa ini. Sepeda, tadi pagi kau ngangkat aku. Hari ini kita damai-damai lah, pulangnya aku yang gendong kau. Dipikul sama bapak ini pulang. Pas sampai depan rumah, istri pun pulang dari sungai Pak nyuci. Bawa kunjungan, nyuci. Tapi matanya merah. Suaminya nanya, kok macamnya gue sedih kali dek. Iya bang, aku pas nyuci tadi kerabuku jatuh satu. Nyilem aku lama di situ nggak jumpa bang. Masuklah ke dalam rumah, disajikanlah makanan, makan suami, makan istri. Istri sambil nangis karena kerabunya hilang satu. Malam tidur, istri nengok suami, suami nengok istri. Dalam hati suami ngomong, kasihannya halah istriku ini. Telinganya dua tapi kerabunya cuma satu. Bagusku juallah ban sepeda belakangku ini supaya beli kerabu istriku, supaya kerabunya balik dua. Istrinya nengok suami mikir juga, kasihannya lah suamiku ini, ban sepedanya kok cuma satu. Bagusku juallah kerabuku ini supaya aku belikan ban, supaya bannya bisa dua. Tapi nggak musyawarah. Besok pagi yang laki belok kanan, yang istri belok kiri. Jam 11 sama-sama pulang. Suaminya nenteng kerabu, istrinya nenteng ban depan. Inilah kalau nggak musyawarah, tujuannya baik, kalau nggak musyawarah Pak, hasilnya nggak maksimal. Nah musyawarah Nabi Musa sama Rasulullah. Rasulullah nggak mau sombong. Udah musyawarah sama Nabi Musa karena berangkat sama Jibril, nanya sama Jibril, Jibril, kira-kira kalau pendapatmu, kalau aku balik sama Allah minta kurang sholat yang 50 waktu ini macam mana? Bagus, biar ku antarkan. Nah inilah Rasulullah selalu menghormati yang lain. Jemaah yang dimuliakan Allah, sampailah sholat itu 5 waktu, tidak bisa ditawar-tawar lagi. Mau keadaan kayak manapun, sholat ini sudah dipardukan oleh Allah kepada kita. Tidak sanggup berdiri, duduk. Tidak sanggup duduk, berbaring. Tidak sanggup berbaring, dalam hati pakai isyarat. Tidak sanggup pakai isyarat, dalam hati. Tidak sanggup dalam hati, telepon Ustadz Yazid minta didoakan malam ketiga. Nah jemaah yang dimuliakan Allah, ketika Rasulullah hendak berangkat Isra Mi'raj, Rasulullah itu tidur malam itu di dalam Ka'bah. Nah, apa di dalam Ka'bahnya itu Rasulullah tidur? Tidak. Ketika malaikat Jibril menjemput Rasulullah, Rasulullah itu tidur di Hijr Ismail. Hijr Ismail itu bagaikan bagian dalam Ka'bah. Makanya siapa yang sholat sunnah, siapa yang sholat di Hijr Ismail, maka dia bagaikan sholat di dalam Ka'bah. Kalau yang masuk sekarang ini kan padat ke sana, Bu. Kalau nggak dapat untuk sholat,
Begitu masuk penuh kali mau ruku, awak nabrak kawan, angkat kepala, pandang pancuran emas sambil berdoa, memandang pancuran emas. 70.000 keberkahan diberikan Allah kepada kita. Tapi emas yang di atas pancuran Ka'bah, nak emas riko sing nang omah, iku ora kena dina pun dipandangi enggak entuk apa-apa. Apa meneh emas Paino, emas Pardi. Emas itu dapat keberkahan. Nah, lalu Rasulullah dibangunkan, dibawa ke samping sampai ke sisi telaga Zam-Zam. Lalu dibelahlah hati Rasulullah. Dimasukkanlah ke dalam hati Rasulullah itu 4 hikmah. Dibersihkan hati Rasulullah, dicuci hatinya. Apa hati Rasulullah kurang bersih? Cukup bersih hati Rasulullah itu. Karena hati Rasulullah dibuat dari emas, bagaikan emas. Logam yang tidak mau bekarat itu emas, Pak. Ibu rendam kerabu ibu itu 3 minggu di air asin nggak akan bekarat karena emas itu. Kedua, emas itu gampang dibentuk. Makanya hati Rasulullah itu lembut. Kalau hati kita ini kan kayak besi, Pak. Makanya keras, berkarat, payah dibentuk. Diajak baik aja nggak ikut. Yo datang Isra Mi'raj tinggal duduk. Belum sampai kue udah nunggu. Aku ada disiapin, malah yang depan dikasih kangen water lagi. Tapi karena hati tadi bagaikan besi yang berkarat, yo nggak nyambung. Malah di rumah dia nenggang remote nengok sinetron. Nah, lalu Rasulullah dimasukkanlah ilman dalam hati Rasulullah. Berkata Syekh Jalaluddin As-Suyuti, ini masuk kaji kita nih, Bu. Berkata Syekh Jalaluddin As-Suyuti, siapa yang ingin diangkat Allah derajatnya, dimuliakan Allah kehidupan dunianya, walaupun ilmunya sedikit, walaupun amalnya sedikit. Ilmu kita ini udah kandas, Pak. Udah kadung kita kayak gini. Kita mau masuk pesantren nggak diterima lagi. Kalau masuk pesantren pun model kayak Pak Anto, 2 minggu dijemput cucu, pulang aja lagi, ngapain yang gini, nyusahin pesantren. Nenek mau masuk pesantren, pesantren mana yang menerima kita? Udah kandas sudah, gak iso meneh. Belajar kita pengajian Ustaz Yazid dihadirkan pun membuka kitab. Kita cuma dapat fadilah dengarkan majelis. Kalau dapat ilmunya udah susah. Buka kitab Thaharah, bab paling dasar pembagian air, wis mumet ndase. Air ada air mutlak, ada yang mutanajis, ada yang mustakmal. Mana aja yang masuk definisi air mutlak? Ada air sumur, ada air mata air, ada air hujan, ada air embun, ada air kolam. Kolam itu pinggir jalan, Pak Ustadz. Terus ada mobil truk bawa ke sirup kurnia, tumpah terbalik di situ. Terus masuk dia, tak pakai wudhu kok agak manis, kutelen separuh, kuwudukan separuh. Wudhu itu nggak sah, nggak pakai air yang campur sama kurnia, nggak sanggup lagi kita ngingat itu. Belum lagi air yang mutanajis. Mana yang masuk air mutanajis? Mana masuk air mustakmal? Apa sebab air itu bisa mustakmal? Dan bagaimana kadar najis yang bisa membuat air itu jadi mutanajis? Berapa kulah yang dipengaruhi oleh najis yang berapa besar? Nggak sanggup kita ngingat itu. Belum lagi pembagian najis. Saya jalan perjuangan setiap budi undang. Ustaz bisa masuk materi fikih tiap malam Jumat, bapak-bapak habis wirid masuk fikih. Jam berapa ngajinya, Pak? Jam 10 kurang 15 habis wirid. Apa materi? Pembagian najis, tak tolak, Pak. Jam 10 malam roti aja dibagi orang, nggak mau, ini najis dibagi. Baterainya habis kayaknya. Jam 10 malam kalau disuruh bahas pembagian najis. Bagian kue aja pun orang malas kok. Nah, najis ada najis berat, ada najis sedang, ada najis ringan.
Mana masuk najis berat, macam mana cara membersihkannya. Mana masuk najis sedang, macam mana membersihkannya. Mana masuk najis ringan, macam mana membersihkannya. Neng kampungku kan apa ya, najis berat itu diikut besar pakai kilo. Najis berat itu contohnya tai kerbau katanya, karena pakai kilo. Kalau najis sedang itu ya tai kambing. Kalau najis ringan itu tai cicak kata dia, karena diikutkan timbangan. Macam mana membersihkan najis berat? Apa saja golongan masuk dalam najis berat? Terus macam mana peranan hadas sama najis? Apa beda hadas sama najis? Kita tengoklah, ada rumah yang mau kita sewa. Rumah pertama disewa oleh orang kafir, ada anjingnya. Apakah harus disamak rumah itu? Nggak sanggup kita ingat itu. Ilmu kita kandas. Kandas. Ustaz Yajid kan alhamdulillah dari kecil dititipkan di pesantren, makanya dapat. Kita umur 63 baru membuka kitab. Kocomoto nih ketinggalan. Ya wes hancur kita. Makanya berkata Syekh Jalaluddin As-Suyuti, siapa yang ingin diangkat Allah derajatnya, dimuliakan Allah hidupnya, walaupun ilmunya sedikit, baru bab fikih kita udah nggak kelar-kelar ini, Pak. Belum lagi masuk bab tauhid, macam mana cara mengenal Allah. Abu Hasan Al-Asy'ari membuat cara mengenal Allah dengan membuka kajian sifat 20 belum sanggup kita mengenal Allah, diambilnya lagi 7 dari sifat ma'ani. Sifat ma'ani tidak sanggup mengenal Allah, ditambahnya 7 sifat ma'nawiyah. Sifat ma'nawiyah belum sanggup juga mengenal Allah, ditambahnya 5 sifat salbiyah. Sifat salbiyah belum sanggup mengenal Allah, ditambah 1 jais pada Allah. Nggak sanggup kita mengenal. Mana itu sifat ma'ani? Sifat ma'ani itu ada bendanya, tak nampak rupanya. Makanya ada alim, ma'nawiyahnya alimun. Nggak sanggup kita nginget itu, Pak. Nggak genah-genah. Apalagi mau belajar kitab bahasa Arab matan jurumiyah, suruh ngapal fi'il madi umur 63, fa'alu, terakhir dia prekono, prekene, nggak sanggup lagi kita. Nggak sanggup, ilmu kita ini udah nggak sanggup nambah. Yang ada nggak hilang aja syukur. Baca Quran pun kita kayak gitu, Pak. Belajar ngaji kita udah payah, gigi udah nggak ada, mau ngorong huruf fa aja pun payah huruf fa. Lepas angin ini karena untuk ini nggak ada yang meneh. Karena huruf fa itu harus pakai angin. Kalau fa tidak berangin, ketika dia baris fathah, ketika dia baris domah, yang paling bahaya ketika dia baris mati. Maka dia kalau tidak berangin jadi huruf ba. Iya. Gak sanggup kita ngingat masuk kepada hukum tajwid, ada hukum ikhfa, ada hukum idgham, ada hukum izhar, ada hukum iklab. Gak sanggup lagi kita. Pak Anton bikin di masjidnya yang ngajar Ustaz Fahru udah 4 tahun. Kurang jelas pakai imfokus. Kurang jelas papan tulisnya besar, nggak sanggup kita mengingat. Masuk hukum mat lagi, ada mat jais, ada mat arid mufasil, ada mat lin, ada mat iwat, nggak sanggup kepala kita lagi. Makanya cocoklah berkata Syekh Jalaluddin As-Suyuti, siapa yang ingin diangkat Allah derajatnya, dimuliakan Allah hidupnya, walaupun ilmunya sedikit, walaupun amalnya sedikit. Cerita amal tambah parah. Amal kita ini ya Allah, suruh zikir 180 tasbih tiba, atau pindah bacaan, karena nggak sanggup kita, Pak. Tadarus Al-Quran, orang 19 cuman hatam sekali, bangganya nggak karu-karuan. Alhamdulillah Ustaz Yajid pun dah kami kasih tahu apa masalahnya. Alhamdulillah Ustaz, tahun ini kami hatam Quran sekali. Berapa orang, Pak? 19 orang. 19 orang hatam sekali.
Tapi alhamdulillah nggak sanggup kita cerita amal. Imam Malik, Bu, itu tiap malam 300 rakaat. Kita terawih pulang agak lama sih, kita kena repet. Siapa sing ngundang Ustaz e? PKM siapa? Ya Pak Arif. Pak Arif, aku mau ngomong sama sampean. Ustaz yang kayak gitu nggak usah diundang. Kita ini sholat tarawih yang penting game. Gak perlu pulang-pulang jam 10 itu. Yang penting asal game mudah. Yang penting kan hati kita ikhlas, angles, enak. Udah nggak usah lama-lama. Gak sanggup kita cerita amal. Ibnu Abbas 1000 kali sujud tiap malam. Imam Ahmad bin Hambal, Bu, nggak batal wudhu, nggak tidur malam itu dia itu 60 tahun. Dia tidur itu ketika rindu sama Rasulullah, karena setiap dia tidur mimpinya itu jumpa Rasulullah. Kalau rindu dia tidur. Dan Imam Ahmad bin Hambal itu memiliki kelebihan. Setiap mimpi siang jadi kenyataan. Asal malam mimpi, siang jadi kenyataan. Ini ulama, kalau mimpinya jadi kenyataan. Kalau ibu, kalau bisa kita Bu, malam mimpi, nggak usah siang jadi kenyataan. Karena mimpi kita nggak ada yang ngapi. Mimpi dikejar-kejar kiri. Kalau siang jadi kenyataan, apa nggak bingung? Bapak baru keluar rumah kejar-kejar anjing. Karena mimpi kita nggak ada yang bagus, makanya usahakan jangan jadi kenyataan. Walaupun nenekku di kampung ngomong, kalau kau mimpi dikejar ular, kau tunggulah ular itu, karena itu adalah jodoh yang datang kepadamu. Kata nenekku. Aku ngomong sama nenek, Nek, kalau mimpi dikejar ular rupanya dapat jodoh. Iya, tak tengok, Nek, tapi hati-hati juga, Nek. Kenapa hati-hati? Tengok juga ularnya ular apa. Kalau yang mimpi perempuan tidur dikejar ular, tengok Bu, ularnya ular apa. Kalau ularnya ular sawah, jangan ditungguin. Itu kalau dapat laki pun pemalas sama tukang tidur. Kalau bapak-bapak mimpi dikejar ular, tengok ularnya, Pak. Kalau ularnya ular kobra, tinggalkan lari, nggak usah ditungguin. Itu kalau dapat istri tukang nyembur karo merepet. Tengok ularnya. Imam Malik sesuai ilmu sama amal. Kita kadang-kadang enggak. Amalan ulama kita enggak ikutin, pekerjaan ulama kita tiru-tiru. Imam Malik satu majelis pengajian, Bu, langitnya mendung. Muridnya datang, wahai Tuan Syekh, mendung kali di atas Tuan Syekh. Tuan Syekh kan dekat kepada Allah, ibadah zikir tidak putus, langsung makrifat kepada Allah. Apa kata Imam Malik? Tenang. Ditengok awannya sama Imam Malik. Ditengokin awannya, Pak, minggir awannya. Aku di Batang Serangan kayak gitu juga. Pengajian akbar ibu-ibu jam 1:30, mendung gak karu-karuan. Panitia geger, Ustaz, langitnya mendung Ustaz. Tenang, urusanku, bukan urusanmu, tak bilang. Keluar saya, ku tengok, Bu, awan itu ku tengok, Pak, awan itu tak tengok ini. Alhamdulillah, minggir. Yang tipis, yang tebal jatuh sampai payung pun patah. Amal kita nggak sesuai sama ulama, pekerjaan ulama mau diikutin. Ulama tiap malam bibirnya mengucapkan Allah, 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 Allah. Tiap malam baca Quran. Imam Syafi'i bulan Ramadan 60 kali hatam. Tidak ada satu tarikan napas pun yang tidak diucapkannya kalimat thayyibah baca Quran. Makanya orang yang kayak gitu kalau nyembur air itu manjur. Datang ke rumah ulama, Assalamualaikum Tuan Guru. Waalaikumsalam. Apa masalah? Anakku nangis, saya Tuan Guru. 3 malam ini kok jerit-jerit nggak karu-karuan. Nah, langsung sama Tuan Guru tadi, siapa nama anakmu? Ditengokin, disembur, suruh minumkan. Alhamdulillah, angles, Pak. Langsung tidur anaknya. Aku jam 1:30 malam didatengin kayak gitu juga. Ku bilang nggak bisa, nggak percaya.
Kenapa anakmu kok nangis saja gini Pak Ustadz? 3 malam ini nggak sanggup aku nengoknya. Aku bukan nggak ikhlas ngurus anak, tapi kalau kayak gini nggak tidur aku nggak sanggup. Mana lakiku pau, paling nggak mau bantuin, jijik aku nengok lakiku itu. Kalau bisa mau dibaca-bacakan selawat lah supaya anakku bisa anteng. Ambil air, tak ambil air Bu. Jam berapa biasa nangis? Mulai jam 12 sampai jam berapa? Sampai jam 5 Pak Ustaz. Kapan mulai nangis? 3 hari yang lalu. Hari apa itu? Hari Kamis. Pas malam Jumatnya, iya. Kemana rupanya kau pergi? Panti Bokeh Pak Ustaz, mandi-mandi di situ. Teruslah anakku malamnya nangis. Sudah tenang aja kau, ini urusanku. Tak sembur Bu. Bacakan doa, tak sembur. Bawa pulang, opname langsung anaknya. Nggak cocok amal sama perbuatan. Mau berhasiat, mana ada keramat kita. Orang dulu bibirnya itu kalimat thayyibah, Allah nggak lepas. Dia nggak usahkan dibacain, ditengokin aja sama dia hasiat. Awak bibir awak, ya Allah. Apalagi bapak-bapak kan kerjanya suka. Kan survei membuktikan yang paling suka nyeritain orang lain itu ngerumpi itu bapak-bapak. Kalau ibu-ibu memang bawaan badan Pak, itu nggak bisa lagi, memang udah bawaan badan. Yang suka itu bapak-bapak. Kalau ibu-ibu nggak usah dibahas, memang udah lahirnya kodratnya kayak gitu. Nang wirid yang bahas, zikir aja lah zikir. Imam Abu Hasan As-Sajili berkata, kalaulah ada Bu amalan yang nggak pakai ikhlas, nggak pakai khusyuk, nggak pakai paham, nggak pakai ngerti, hatinya lalai, tapi dapat pahala, kira-kira ibu mau nggak ngamalkannya? Kalau adalah amalan yang ngamalkannya itu hati kita lalai, yang nggak paham yang kita baca itu, yang nggak ngerti, yang nggak khusyuk tapi dapat pahala, kira-kira mau nggak ngamalkannya? Abu Hasan As-Sajili berkata, ada 2 amalan yang kalau dikerjakan walaupun nggak ikhlas, walaupun nggak paham, walaupun nggak ngerti, walaupun nggak khusyuk, walaupun dalam keadaan lalai, tapi ada pahalanya. Yang pertama adalah qiraatil Quran, baca Quran. Baca Quran itu Bu, yang nggak paham, yang nggak ngerti, yang nggak khusyuk. Bahkan kata pembawa acara tadi, mudah-mudahan yang membaca dan yang mendengar mendapatkan pahala. Karena enakan yang dengar, yang baca uratnya segini. Makanya banyak orang milih dengar sekarang ketimbang baca. Yang nggak khusyuk, maaf ini Bu, ini kadang-kadang yang membelain kita di wiritan. Wirid itu dituding nggak genah. Karena orang nengok luarnya, padahal dalam wirid itu ya bagus. Ada baca Quran, ada baca zikir, ada doa, ada silaturahmi, ada juga saling sayang menyayangi. Yang sakit jadi ketahuan. Coba kalau nggak masuk gitu kan nggak tahu. Assalamualaikum ketua, waalaikumsalam. Ada kirim salam ketua dari siapa? Bu Rodia. Kenapa dia sakit dari 5 hari ketua? Ya Allah. Kok kami nggak tahu itu dia memang gitu disembunyiinnya, sakitnya parah Bu ketua. Berapa hari? 5 hari. Apa aja sakitnya? Gula ketua sama panu, komplikasi. Yang parah yang mana? Yang parah gulanya. Jadi panunya ngapain kau bilang-bilang supaya nampak keren aja Bu ketua. Langsung diumumkan ke seluruh jemaah, cemana nih Bu Rodia udah sakit 5 hari. Masa kita nggak nengok, nggak enak lah. Kita sama-sama kawan ngaji, sama-sama kawan persatuan. Ya kita sisihkanlah waktu. Gini aja lah Bu ketua, dia kan di rumah sakit, nggak mungkin nengok semua, kebel nggak boleh masuk. Jadi macam mana kalau kami 5 orang yang pergi berangkat? Oh silahkan, siapa aja bisa berencana nengok? Kami lah Bu, 5 orang berangkat. Kapan berencana nengok? Hari Sabtu siang lah kami berangkat. Sabtu siang berangkat 5 orang. Sampai di simpang pasar buah berantem 55. Kata yang satu gini, cemana Kak kalau kita belikan salah? Kita kan mau nengok orang sakit, masa nggak bawa apa-apa? Kalau kita belikan salak macam mana? Tahu kalau kata yang satu. Orang dia udah 3 hari kebebelen kok belikan salak, mampuslah dia. Terus yang satu usul, cemana Kak kalau kita belikan jeruk aja? Ya Allah, kau nggak pernah kenal dia berarti dia punya asam lambung, umat mampuslah.
Kak, macam mana kalau kita belikan buah pir? Pir nggak iso. Dia ini kan diimpus. Pir kan ngandung banyu. Engko beser bolak-balik nang kamar mandi keter sing jaga. Nah, ngono cemana kalau kita belikan buah anggur, yang satu nyaut la ilaha illallah, dia nggak pernah makan buah enak, nanti kaget ninggal miseh. Terakhir nggak jadi beli buah, berantem 55, beli kalender gambar buah-buahan. Indahnya lah wiritan itu, ya Allah. Inilah nolong-nolong wirid kita kadang-kadang dalam wirid itu maaf kali. Yang baca itu kadang-kadang yang nggak ikhlas kok. Mana mungkin kan ada mulut yang lancip, mana mungkin wong wirid wong bocone nggak ikhlas. Alah, kalau tawasulnya satu ya ikhlas. Begitu masuk kertas ini Ustaz, keluarga aku yang udah meninggal Ustaz, aku pengen malam ini lah mau dikirim-kirimi bacaan supaya dapat berkah. Ini dia semuanya, ditengok sama Ustaz itu kaget, Ustaz itu sampai pecinya lepas, rupanya 49 miliar ditulis semua. Pembawa acara ini pun tahu. Bapak-bapak, supaya kita segera kita mulai saja malam hari ini. Nanti yang bawa kafiat kita mintakan kepada Pak Darsono, nanti yang bawakan tahtim itu nanti kita mintakan kepada Pak Lasmin, untuk yang bacakan tahlilnya nanti kita mintakan Li Darso, nanti yang bacakan doa biar ustadznya saja yang bawa kafiat. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa hadiyatan qiraatil Quran suratil Fatihah khususan ala ruhi almarhumah Umina Pulan binti Pulan Al-Fatihah. Yang pertama yo banter. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Yang pertama. Begitu yang ke-13. Wawa ini pun tahu, bukan digabung-gabung malah satu-satu. Wa kadzalika hadiyatan qiraatil Quran suratil Fatihah khususan ala ruhi almarhumah Pulan bin Pulan Al-Fatihah. Dalam hati kok enggak ente-ente duluri. Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Yang ke-29, wa kadzalika mampus lan kaya ngene wak critane kasih mbocok-mbocok Fatihah wae duluri pun oke kali. Ikhlas itu Bu, enggak ikhlas. Tapi yang masih dapat kok zikir, model zikir itu ya Allah. Kadang-kadang hati itu nggak nyambung kok, mulutnya zikir, ada model zikir itu tak tengok yang model zikir itu Pak, nempatkan kawan. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Kini jangan gini cepet. La ilaha illallah kaki ini sangat tak omong karo kuwi. Cepet rene. La ilaha illallah. Masalah jula-jula. Cepet lari ini. La ilaha illallah. Nanti pulangnya kau kuanter. La ilaha illallah. Mumpung suamiku gak ada di rumah, cepet lambat kali kau kemari. La ilaha illallah. Kayak gitu mau dapat khasiat. Zikir nempatkan kawan. Ada yang zikir modelnya itu beralah berantem sama anak. La ilaha illallah. Jangan lasak kali, malu mama tengokin Ustaz. La ilaha illallah. Makanya mama nggak mau ngajak kau, sibuk kali. La ilaha illallah. Kau dibilangin bandel kali sama kayak bapakmu. La ilaha illallah. Macam mana mau masuk ke hati? Makanya apa yang kita baca nggak khasiat, nggak ada khasiatnya, karena nggak sampai. Tapi ya syukur kok masih dihitung. Ada yang modelnya agak husuk, zikir husuk gayanya. Cuman duduknya dekat pintu dapur, nyender pula. La ilaha illallah. Dalam dapur suara orang nyusun makanan, kentang-kenteng, 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 piring sama ini. Dia pun bingung gini, apa sing dusun wawa iku? La ilaha illallah. Ding ding ding, suara sendok lagi sama piring. Kurasa lontong sate nih, kurasa lontong sate. La ilaha illallah. Rupanya disiram kuahnya kecium. Oh, merebus, rupanya merebus. La ilaha illallah. Macam mana mau khasiat? Makanya kita wirid 20 tahun yang ngono wae. Akhlaknya yang enggak berubah, hafalan enggak ada. Yasin itu kalau diawali baru hafal, kalau enggak ngawali ya enggak hafal. Kalau ustaznya mimpin, wah inna nahnu nuhil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum, nyambung bisa. Ustaznya waktu menang yang enggak ada yang nyambung.
Karena memang nggak hafal. Apalagi Asmaul Husna ya tambah parah, nggak ngena-ngena. Wah, start pertamanya itu ngangkat bahunya. Al-Malikul Qudusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbar. Ngono-ngono deh. Giliran tengah dia benar udah tunduk. Ya Mustaqbil Khalqul. Ujungnya pas nungguin kawan dia. Begitu kawan mau angkat mulut bah, dia langsung sir. Karena basir ujungnya. Nggak ada khasiat. Tapi ya syukurlah. Contoh Pak, ibu mau pergi bu ke Binjai, ke Supermall, siang-siang sendiri, naik kereta, pakai helm, pakai jaket, pakai sarung tangan. Namanya helm, walaupun buatan Jepang, tapi satu kepala kan satu helm. Begitu sampai di sini kok rasanya sunyi kali. Terus ibu baca Quran. Bismillahirrahmanirrahim. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. Kira-kira lah ibu baca Quran itu waktu pas pakai helm di atas kereta, ibu memperhatikan bacaan apa memperhatikan jalan? Kita memperhatikan jalan, hati kita ya udah nggak ada kebacaan. Yang kayak ngono pun itu nolongin kita ini. Makanya Ustadz mau mengajar berapa lama pun ya enggak, kita yang enggak sampai bacaan itu sampai ke makrifat, enggak sampai. Ya tapi syukurlah, yang penting masih mau baca-baca. Masih mau al-muta'abad bitalawatih, beribadah dari sebab ada yang dibaca. Kalau di rumah siang Selasa jam 2 potongan orang baca Yasin. Yang ada alasan, mana mbak tidurkan cucu. 10 menit kemudian cucunya naik sepeda, mbaknya sing mapan gak karu-karuan nenggono. Berat bu. Nah, apa kata Syekh Jalaluddin As-Suyuti? Siapa yang mau diangkat Allah derajatnya, ditinggikan Allah kemuliaan hidupnya di atas dunia? Yang pertama, jangan pernah ada jahat sama orang lain. Jangan pernah jahat. Jangan pernah jahat. Kita kadang-kadang gampang kali marah dalam hati sama orang lain. Gampang kali gemuruh hati ini. Ibu pergi undangan, terus antri makannya makan jalan. Depan kita ada 2 orang. Terus pas di depan itu ada ibu-ibu ngambil makanan. Ngambilnya lama kali. Milihin ikan. Tauco ya dipilihin, ibu udah nenteng piring ini ngade kayak nembur ini, sambil nengok di ibu bereng dia. Kira-kira dalam hati ibu pala nggak nengok wawa itu? Padahal untuk apa pala? Orang makanannya masih banyak, 2 lagi di depan kita nggak akan habis. Tapi itulah hati kita bu. Gampang kali kita marah sama orang. Gampang kali kita marah di jalan, di klekson dari belakang, ten, kita minggir, masuk dia ke depan kita, gantian kita ke belakangnya, ten, dalam hati kita, oh pikir kau aja punya klekson, aku pun punya. Gampang kali kita marah. Rasulullah itu ditanamkan hilman. Apa hilman itu? Kesabaran. Yang kedua kedermawanan. Yang ketiga arif bijaksana. Yang keempat itu kasih sayang. Makanya Rasul diapain aja yang nggak ngadu kok. Diapain aja nggak balas. Diludahin Rasulullah mau ke masjid, kena surbannya sampai ke bahunya, ditengoknya ludah. Senyum Rasulullah sampai masjid diam. Padahal di masjid itu ada Umar bin Khattab, ada Utsman bin Affan, ada Ali bin Abi Thalib, ada Ibnu Abbas. Semuanya ada. Kalau ngadu aja Rasul, aku tadi diludahin. Siapa ya Rasulullah? Yang rumah itu. Oh itu gerak, itu Umar gerak itu semuanya. Tapi nggak mau Rasulullah. Lalu yang kedua, singkat kaji bu, yang mau diangkat Allah derajatnya, dimuliakan Allah kehidupannya, jangan pernah membalas kejahatan orang lain. Jangan balas. Kita kadang-kadang satu gang aja balas-balesan kok.
Yang ini udah tahu gangnya sempit, motor tangki dimasukkan, malangin pintu orang, ngomong yang punya pintu gini, Wak, tolong Wak geser motornya Wak, aku nggak bisa keluar, dia mulut kau, mobil-mobilku, suka hati aku lah mau taruh di mana. Oh gitu kau ya, dah dia tenang, ambilnya sapu bakar sampah, dicampurnya sampah basah sama sampah kering, wah asapnya nggak karu-karuan, masuk ke dalam rumah yang punya motor tangki. Wah asapnya lawak, diamlah mulutmu, asap-asapku. Aku bakar sampah di tanahku, sampahnya ya sampahku. Kusuruh rupanya asap ini masuk ke rumah kau. Terakhir yang bakar sampah sakit gigi, tetangganya ngidupkan tip nggak karu-karuan. Mendenyut giginya datengin, wah assalamualaikum, assalamualaikum, kenapa wak kecilan tipnya wak gigiku mendenyut, diam mulut kau. Tip-tip aku, ngidupkan di rumahku pakai listrik aku. Kusuruh kuping kau rupanya dengarkan aku muter tip ini. Kalau punya tetangga kayak gitu Pak, lelang aja rumah itu udah. Bales-balesan. Udah balas-balasan. Rasa apa kata SS Jalaluddin Asy'ari? Kalau engkau dijahatin nggak usah balas. Kita nggak balas kan kalau rasanya nggak cocok imbang baru nggak balas. Ada orang parkir sembarangan, wah kita keluar dari kereta ngamuk-ngamuk kita gedor kacanya. Parkir jangan sembarangan. Keluar rupanya orangnya tinggi besar Pak. Lengkap brewokan, sebelah kanan betatu, sebelah kiri bepanu, lengkap badannya itu. Terus kita gini, ya Allah bang, gue pikir kawanku bang, la ilaha illallah. Nyari apa bang di sini? Setel. Karena nggak imbang nggak jadi bales, nggak bales-balesan. Kalau memang dijahatin nggak usah bales, dizolimi nggak usah balas. Caranya, Tengku Muhammad Nasir Langkat guru kami ngajari. Caranya, kalau kau dizalimi orang, kau minta yang terbaik kepada Allah. Doanya gini, ya Allah, berikanlah terbaik kepadaku dan berikanlah yang pantas untuknya. Nah, itu yang ngeri. Tugap, gagah, pangkat tinggi, malam digeser Allah aja sarafnya sikit, besok pagi sarafnya cepit, telentang Pak 6 bulan. Gampang Allah itu kalau membuat orang. Ya Allah berikanlah kebaikan kepadaku karena dia telah zalim kepadaku dan berikanlah yang pantas kepadanya. Wah itu lebih ngeri. Allah yang balas, kita yang balas berapa lah. Lalu yang ketiga singkat kaji, yang pengen dimuliakan Allah hidupnya di dunia, diangkat Allah derajatnya, selalulah berbuat kebaikan dimanapun kita berada. Minimal senyum, tapi tengok juga ada enggak yang disenyumin. Minimal senyum. Ibu, kalau orang disenyumin Bu, walaupun nggak ditawari makan, dia lebih seneng ketimbang ditawari makan tapi nggak disenyumin. Ponakannya datang dari kampung, muka bibinya keteting nggak karu-karuan. Jam berapa dari sana? Jam 1:30 Bi. Nek apa ke sini? Nek pembangunan semesta. Turun di mana tadi? Turun Simpang Diski. Terus ke dalam naik apa? Kami balik aja lah, balik lagi lah, nggak jadi namu lah, nggak jadi namu. Ngeri kali Pak. Orang nggak disuguhin tapi disenyumin, separuh lelahnya itu hilang. Baru sampai bibinya senyum, astagfirullahaladzim, ya Allah, ponaanku sampai. Masuk sini masuk. Ya Allah Bi, kami nggak ngabari bibi. Ah itu masalahnya. Mana mama sehat, sehat. Jam berapa dari sana? Jam 1:30 Bi. Nek apa? Nek pembangunan semesta. Turun di mana? Simpang Diski. Kok nggak telepon? Kok kan bibi jemput Rono nggak payah-payah. Gue numpak becak rene. Cuman ini masalahnya bibi nggak masak karena gue nggak ngerti teko. Nah gue harap ya kita tuh kok Indomie wae. Walaupun Indomie tapi pakai senyum nawarinya, semangat yang makan Pak. Berbuatlah baik kepada orang lain. Terakhir, jangan mengharapkan kebaikan dari orang lain. Kalau orang buat baik sama kita Pak, terima. Jangan mengharapkan. Tadi Pak Arif yang nawarin kopi, bukan aku minta kopi. Tanya Ustaz Haji. Nggak tak bilang Pak Arif nanti pulang ini minum kopi. Tidak. Cuman Pak Arif bilang, Ustaz nanti pulang kita dekat rumah tuan guru kita Ustaz Haji. Di sana kita minum kopi di Gaberta. Saya dalam hati alhamdulillah. Malah Pak Anto pun diajakin. Pak Anto nggak minum kopi. Jangan mengharapkan kebaikan dari orang lain. Nah saya cuma ngasih contoh, nanti ibu yang jawab. Ada orang kaya Bu,
Pindahlah ke kampung kita ini. Dibangunnya rumah 3 tingkat. Lebar rumahnya tuh 32 kali 68. Koyo nggak tanggung-tanggung orang kaya. Garasinya itu Pak, ya Allah, mobilnya 6 di situ. Alphard 2, Pajero 2, Fortune 2. Orang kaya ngundang ibu, Bu, malam besok acara kami bisa datang, acara syukuran, diundang, datang semua kita, Bu. Sampai sana habis Isya. Namanya orang kaya yang bikin acara, dan kita modelnya pun suka kali mengharapkan kebaikan orang lain. Dari rumah udah setel nggak makan malam, karena yang ngundang orang kaya. Begitu sampai sana diumumkan sama protokol, bapak-bapak, ibu-ibu, ini adalah jiran tetangga kita yang baru. Terus dia ngasih kata sambutan, seluruh keluarga saya yang ada di lingkungan ini, saya mohon maaf, saya orang baru tinggal di sini. Beginilah cara kami memperkenalkan diri, karena kami nggak sanggup datangi rumah bapak ibu satu persatu, maka tanpa mengurangi rasa hormat, kami undang bapak untuk ke rumah kami, untuk sekaligus mendoakan masuk rumah baru. Adapun hajat kami malam hari ini, kata yang punya rumah, nanti kami minta doa selamat. Yang pertama dibacakanlah Yasin 3 kali khatam. Ibu pun udah tengok-tengokan, tapi ibu baca karena yang ngundang orang kaya. Ibu baca Yasin, Bu, 3 kali khatam. Wah, panas bibirnya. 9:30 siap. Siap 9:30. Alhamdulillah, tapi ada berita barusan dari anak saya yang sedang tes kedokteran di Bandung, minta didoakan, katanya minta dibacakan Ratib Al-Hadad. Bacalah Ratib Al-Hadad setengah jam sampai jam 10. Jam 10 pikir ibu selesai, rupanya istrinya ngomong, Bu, ada kabar dari mertua saya sedang sakit parah di Batam, jadi kami mintalah dibacakan Ratib Al-Atos supaya mendapatkan keberkahan, diangkat penyakitnya. Baca Ratib sampai 10:30. 10:30 baca doa. Doa selamat, doa anaknya mau testing kedokteran, sama doa mertuanya yang lagi sakit. Alhamdulillah 22 menit doanya dibaca sama Ustadz itu. Ibu nggak peduli doa itu panjang atau enggak, yang mana doa itu nggak peduli. Ibu cuma nunggu satu aja, Rabbana atina fid dunya hasanah, karena habis itu pasti makan kan gitu. Begitu habis, diem semuanya. Yang punya rumah masuk ke dapur, nampak terdengarlah suara piring, kentang-kenteng gelas disusun, kita pun seneng. Nah, terus keluar, Bu, talam pertama sama talam kedua, beriringan talam yang ketiga, isinya cuma bubur kacang hijau. Saya mau nanya sama ibu, kira-kira kita sanggup nggak nyeritain yang punya rumah? Orang kaya bikin acara, baca 3 kali khatam Yasin, tambah Ratib Al-Atos, tambah Ratib Al-Hadad, siap 10:30, makanannya cuma bubur kacang hijau. Kira-kira sanggup nggak kita nggak nyeritain yang punya rumah? Belum apa-apa kita udah ngomong, walah orang kaya kok pau kayak ngene, nyesel aku datang. Sampai bibirku doer nggak karu-karuan bacain Yasin, cuman bubur kacang hijau. Kalau bubur kacang hijau aku seminggu 3 kali pun sanggup aku bikin kayak gini. Nggak sanggup, Bu, kita nggak nyeritain itu. Kenapa kita kayak gitu? Karena kita sering kali berharap kebaikan dari orang lain. Apalagi kalau yang ngundang caleg, waduh. Sing metu bubur kacang hijau bukan cuma diceritain, disumpahin malah nggak karu-karuan. Karena kita suka kali mengharapkan kebaikan dari orang lain. Setel karena sing undang wong koyo, terus kita nggak mangan nang omah. Terakhir besoknya 29 opname dibina kasih karena asam lambungnya kumat. Nah, jemaah yang dimuliakan Allah, kenapa harus kayak gitu? Apa bukti derajat itu ditambah Allah? Kebahagiaan hidup diberikan Allah. Ibu kalau udah bahagia, apa yang terjadi enak. Orang kalau udah hidupnya bahagia nggak saling nyalah-nyalahkan. Rumah tangga kalau bahagia nggak saling nyalahkan, Bu. Tapi kalau memang kadung rumah tangga nggak bahagia, apa boleh buat? Terima. Ibu punya laki tukang mukul, ngomongnya kasar, nggak bisa jadi imam, sholat nggak mau, jelek, dari raini elek. Terima. Kalau dia mukul nggak usah ibu bales.
Punya laki ngomongnya kasar, nggak usah dibales, ibu tambah dipukuli sama dia. Gampang ngadepin laki yang kayak gitu. Ini tak kasih resep sama ibu. Suami kasar, tukang mukul, nggak bisa jadi imam, nggak bisa jadi contoh, tukang KKP, gampang ngatasinnya. Ibu cukup zikir, sholawat, baca Quran. Udah, nanti lama-lama suami ibu kan mati sendiri, selesai urusan. Ngapain diurusin sing koyo ngene iku? Gak usah dilawan-lawan, enak kan aja. Nah, bahagia gak ada susah. Contoh, ada suami istri, Pak. Mau pergi undangan ke diski. Orangnya susah, gak punya apa-apa, tapi bahagia. Yang ada cuma sepeda, kereta pun gak ada. Buruk kali sepedanya. Lingkarnya kuning, jari-jarinya kuning, rantainya kuning, pedalnya punya kuning. Pas suaminya agak kurus, orangnya modelnya 52 tahun, gue kilo, istrinya 115, mau pergi undangan ke diski. Suaminya manja sama istrinya, ngomong, Dek, kita jadi undangan siang ini. Kata istrinya, jangan siang bang, sore aja. Kenapa nggak siang, Dek? Ya Allah bang, kalau pergi siang bang, nanti celakku luntur. Alah siang aja nanti hujan, sore hujan kau sambar petir mesin nggak karu-karuan. Terakhir Vicky istrinya mandi pakai baju, alhamdulillah. Terus naik sepeda, suaminya naik duluan, istrinya langsung nengkring. Kata suaminya, kau jangan langsung naik, dia nggak cukup dayung. Jadi caranya macam mana mas? Kau sorong dulu, nanti aku udah dayung, kau baru lompat. Lah yang lompat 115 kilo, begitu mendarat ban depan pun ngangkat, jempale dua-dua di situ. Apa yang terjadi? Malah ketawa kok. Kenapa? Karena hati bahagia, nggak saling nyalahkan. Istri nggak nyalahkan suami, suami nggak nyalahkan istri, malah kepingkel-pingkel dua-dua. Orang kalau udah hidupnya ditambah Allah derajat, dibahagiakan Allah, dimuliakan Allah hidupnya, rumah tangga itu ya enak angles gitu loh. Karena nggak saling nyalahkan. Istri masak gosong, nggak apa-apa deh, kau udah masakkan abang 20 tahun, masak sekali aja gosong abang marah, nggak apa-apa, mari kita makan yang gosong. Hitung-hitung pernah sekali aku makan masakan gosong, kan enak. Nggak saling nyalahkan. Suami bikin salah, pas lagi makan piringnya jatuh pecah, istri nggak marah. Alhamdulillah bang, nggak apa-apa bang. Abang makan udah 20 tahun baru sekali kepleset jatuh piringnya pecah. Ya nggak apa-apa, sini kuku kumpulin supaya kacanya nggak terpijak. Enaknya. Tapi sekarang ini kita kan ngamber aja. Laki istri masak gosong diamu-amu nggak karu-karuan. Kok gosong masaknya dia? Iya bang, nggak sengaja. Gua apa nggak sengaja? Orang komen TikTok aja di situ, apa nggak gosong masaknya? Kau sibuk komen handphone aja. Tengoklah kayak gini, tempenya gosong, tahunya gosong, iwai gosong. Jadi aku ini mau makan yang mana? Gosong semua kayak gini. Dia amu-amu. Kenapa? Karena nggak bahagia hatinya. Suaminya jatuhkan piring, direpetin, padahal yang beli piring lakinya. Bahagia. Coba orang tua kita di kampung bu, orang tua kita itu bahagia nengok anak datang, padahal anak belum tentu membahagiakan orang tua, tapi hatinya bahagia. Model anak nyusahi aja, tapi hati orang tua bahagia. Raya datang bawa anak 6 yang nginep di rumah mamanya, yontek beras mamanya yang isi piring, tapi orang tua apa? Kalau kita oh nggak datang, sedih kali mama datang lah bawa anak-anak kemari, mama seneng, padahal dirusuin. Itulah hati bahagia. Dirusuin aja senang. Nah jemaah yang dimuliakan Allah, berkatalah seorang imam yang bernama Ahmad bin Hajar Al-Haytami dalam hadis Rasulullah, siapa yang pengen hidupnya bahagia, yang pertama adalah jangan pernah tinggalkan sholat yang 5 waktu. Gak bisa. Orang yang sholat 5 waktu bu, dikatakan yang pertama adalah akan mendapatkan, dibebaskan Allah dari kesempitan hidup. Makanya tengok orang yang rajin sholat, selalu aja. Mana ada istilah merengut bulan tua, senyum bulan muda, nggak ada, angles saja. Tengok ustaz-ustaz kita ini kan selalu
Ya angles, hidup itu enak. Kenapa? Memang sudah tertutup hatinya itu untuk melihat dunia ini yang terlalu besar yang nggak genah. Enak aja. Kenapa? Solawatan lagi. Solawat itu adalah irsadul qalbi, pembimbingnya hati. Makanya kalau hati mau tentrem banyak solawat. Enak kita nengok orang kaya nggak meri, nengok orang ganti TV nggak demam, nengok orang ganti kulkas nggak kena kolesterolnya nggak kumat. Ini orang ganti TV awak asam lambungnya kumat, orang ganti kulkas awak meriang, orang ganti mobil kita opname. Begitu dia beli rumah ninggal nggak ketahuan, nggak bahagia. Sholat. Lalu yang kedua, orang yang menjaga sholatnya adalah wa'adzabul qabri, dihindarkan Allah azab kubur. Dikatakan dalam beberapa riwayat, dalam kubur nanti ada makhluk yang diberikan Allah untuk orang yang lalai akan sholatnya. Orang yang sepilih sama sholat 5 waktu, Bu, dalam kubur didatangkan Allah makhluk yang bernama Yuzad. Bentuknya bagaikan ular, kukunya panjang perjalanan 1 hari, matanya dari api, panjang ularnya itu, Bu, 1 bulan perjalanan. Kalau kita jalan bulan Maret, maka sampainya bulan April ke ekornya. Kalau panjang kepalanya ada di Masjid At-Taqwa, maka buntutnya itu di belakang rumah Ayu Ting Ting di Depok, samping panjangnya. Kira-kira gitulah panjangnya. Apa diceritakan? Kalau dia mematuk 70 tahun engkau akan merasakan bisa dalam tubuhmu. Itu masuk dalam kubur. Kita dalam kamar, coba Pak 1 malam aja Pak sama kobra. Masukkan kobra, kita duduk situ, kita tidur di atas tempat tidur, taruh kobranya di situ dalam kamar ini. Kita nengok kobra, kobra mikir, siapa duluan tidur kena patung ini. Apalagi dalam kubur yang lamanya nggak tanggung, nggak sanggup kita. Makanya orang berikan Allah dihindarkan wa'adzabul qabri. Nah, lalu yang terakhir, orang yang menjaga akan diberikan Allah wa yadkhulul jannata bighairi hisab. Orang yang sholatnya terjaga masuk dalam surga tanpa hisab, gratis. Menghadapi hisab itu tidak sanggup. Nah, jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini udah ngasih Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, intinya marilah kita jaga sholat 5 waktu ini. Bangunkan anak kita. Janganlah menjadi hal yang malu ketika kita nyuruh anak kita sholat. Walaupun bapaknya masih belang-belang, bahkan mamai loreng gak garu-garuan. Tapi anak jadikanlah anak yang sudah mengenal ibadah dari kecil. Kalau bisa memang orang tuanya lah yang mencontohkan ibadah itu dalam rumah. Orang tuanya yang duluan pakai sarung, mamahnya dulu yang ngeributin ketika mau masuk waktu sholat. Mau maghrib mama yang sibuk, apa menekui ngomong lu ngono masjid kono sholat susul bapakmu. Bapak nggak ke masjid mah, bapak ke warung, gawe susul nang warung aja nggak usah nang masjid. Orang tua sibukin aja di rumah, nggak apa-apa, Bu. Kita nanti masuk dalam kubur akan merasakan nikmat ketika anak kita itu banyak ibadah. Ini saja Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Judulnya aku pun nggak ngerti bahwa saya grogi, ustaz-ustaz saya, guru-guru saya di bawah semua. Dan untuk mengambil berkah, walaupun tadi dikatakan yang doa itu saya, tapi rasanya saya tidak sanggup, Bu. Ada guru kita, maka kita mohon kesediaan daripada Ustaz Yazid untuk memimpin doa kita pada malam hari ini. Jadi nggak usah Ustaz Yazid yang kemari, biar saya yang mengantarkan mic-nya ke sana. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.